Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita bakal melakukan klasifikasi terhadap data diabetes. Nah, data ini akan kita klasifikasikan apakah seseorang tersebut akan didiagnosis menderita penyakit diabetes ataupun tidak. Untuk modelnya sendiri kita akan menggunakan model SVM atau Support Vector Machine. Nah, model ini sendiri biasanya digunakan para peneliti untuk melakukan klasifikasi terhadap data yang memiliki beberapa label. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita pelajari dulu nih konsep dari model SVM itu sendiri. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke konsep dari algoritma SVM ini lebih dalam, kita harus mengerti dulu nih, algoritma SVM ini apa sih? Jadi, algoritma ini merupakan metode dalam pembelajaran mesin yang kita gunakan untuk memisahkan dua kelompok data. Nantinya ada dua data, kemudian dengan mencari garis atau hyperlink terbaik di antara keduanya. Nah, jadi misalkan ada dua data tersebut akan dipisahkan berdasarkan garis hyperlink itu sendiri. Kemudian jika kalian lihat di sini ada dua data yang berbeda yang dimana kita sudah memberikan label diantaranya seperti ini. Nah, untuk gambar ini yang warna merah sama oranye ini, dia kita labelkan sebagai diabetes, sedangkan untuk yang ini warna hijau ini kita namakan sebagai sehat. Nah, kedua data ini kan jelas nih posisinya terpisah. Kemudian kita harus mempelajari dulu nih apa aja sih komponen yang ada di dalam model support vector machine itu sendiri. Yang pertama kita memiliki yang namanya support vector. Nah, untuk support vectornya sudah saya lingkari dengan garis merah. Nah, support vector ini merupakan data yang ada pada visualisasi ini. Kemudian komponen kedua kita memiliki hyperlink. Nah, hyperlink di sini merupakan garis yang dimana garis ini bertujuan untuk memisahkan kedua jenis data yang berbeda agar nantinya untuk proses klasifikasi model yang akan kita bangun lebih powerful. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya max ataupun margin. Nah, margin di sini merupakan jarak dari tiap data ke hyperlink itu sendiri. Hyperlink itu yang garis merah ini. Ini yang dinamakan, nah yang garis biru ini kita namakan sebagai margin. Jika nilai max yang kalian berikan tidak sesuai, nah contohnya seperti gambar ini, di sini ada dua hyperlink, maka data tersebut kemungkinan akan berada di posisi yang salah. Contohnya di sini, jika kita menggunakan hyperlink yang kedua, nah untuk yang ini klasifikasi diabetes dia masuk ke dalam kelompok atau cluster label sehat, sedangkan untuk label sehat sendiri dia masuk ke dalam klaster diagnosis diabetes. Kurang lebih seperti itu. Jadi kedua data ini salah, maka dari itu kita hanya perlu menggunakan hyperlink yang pertama. Nah, jika kita menggunakan hyperlink pertama, maka klasifikasi dari data baru ini terlihat lebih jelas dan lebih baik. Nah, di sini dia masuk ke dalam kelas diabetes, sedangkan yang ini masuk ke dalam klaster atau klasifikasi diagnosis sehat. Oke, di sini kita ada sedikit masalah bagaimana jika data yang kita punya tidak linear. Nah, contoh data yang tidak linear itu seperti ini. Bagaimana cara kita memberikan hyperlink itu jika data yang kita miliki tidak linear? Jika kita lihat pada hyperlink sebelumnya kan kurang lebih seperti ini. Nah, untuk hyperlink yang ini tidak bisa kita gunakan karena untuk proses pemisahan jenis datanya tidak maksimal. Jika kalian lihat di sini untuk diagnosis sehat dia masuk ke dalam klaster diagnosis diabetes. Maka dari itu hyperlink yang ini tidak bisa kita gunakan. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa buat yang namanya SVM kernel trick atau kita membuat dimensi baru pada data tersebut. Nanti gambaran dari hyperlinknya seperti ini. Nah, di sini untuk pemisahan jenis data label sehatnya yang hijau ini, dia di sini kita menggunakan hyperlink yang berbentuk lingkaran. Nah, nantinya karena kita menggunakan dimensi baru, maka hasil data diagnosis sehat ini akan dipisahkan kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini adalah gambaran terhadap SVM kernel trick atau dimensi baru. Nanti untuk tiap-tiap jenis data yang berbeda akan kita pisahkan seperti ini. Kurang lebih gambaran visualisasinya seperti ini. Nah, kemudian di mana sih keberadaan dari garis hyperlink untuk memisahkan kedua jenis data yang berbeda ini? Nah, posisi dari hyperlink itu sendiri dia berada di sini. Dia memisahkan antara dimensi atas dan dimensi bawah. Nah, untuk dimensi atas dia akan berfokus kepada hasil diagnosis sehat, sedangkan untuk dimensi bawah dia akan berfokus ke diagnosis penyakit diabetes. Nah, untuk garis merah ini kita namakan sebagai hyperlink. Kurang lebih seperti itu gambaran atau visualisasi dari algoritma SVM atau support vector machine. Kemudian untuk flow atau proses pembangunan model SVM atau support vector machine, yang pertama seperti biasa kita harus melakukan data understanding terlebih dahulu untuk memahami karakteristik dari data. Kemudian kita akan melakukan yang namanya pre-processing text untuk membersihkan data dan menghilangkan data yang memiliki nilai duplikat atau nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, teks visualisasi nantinya untuk tiap-tiap label ataupun beberapa atribut yang penting akan kita visualisasikan menggunakan Seaborn dan Matplotlib.
Berikutnya ada data preparation, nantinya ini kita akan melakukan split data sebelum data tersebut diterapkan ke dalam model SVM atau support vector machine. Nah, kemudian yang kelima, sesudah data tersebut dibagi ke dalam data training dan data testing, kita siap untuk melakukan proses modeling dan evaluasi dari hasil modeling yang sudah kita bangun. Dan yang terakhir, jika model tersebut sudah kita lakukan evaluasi dan mengetahui hasil akurasinya, barulah kita akan melakukan testing menggunakan data baru yang kita punya. Sip ya, seenggaknya teman-teman udah mengerti nih, kurang lebih seperti itu gambaran dari project yang akan kita bangun pada video kali ini. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi langsung saja, let's code. Oke, sekarang kita sudah ke tampilan dari Google Colab-nya. Nah, sebelum kita masuk ke proses yang lebih lanjut, seperti biasa, kita harus melakukan import beberapa library terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan beberapa library, diantaranya di sini ada Pandas, NumPy, dan kawan-kawan. Nah, untuk modelnya sendiri kita menggunakan library SVM dari sklearn ini. Kemudian untuk melakukan evaluasi dari hasil modelnya kita menggunakan confusion matrix, accuracy score, dan juga classification threefold. Bagi teman-teman yang belum melakukan instalasi, kalian bisa gunakan perintah pip install. Nah, kemudian kalian masukkan nama library-nya misalkan Pandas. Nah, gini untuk melakukan instalasi terhadap library. Oke, langsung aja. Pertama kita running dulu library-nya. Nah, jika sudah, untuk step pertama dari pembangunan proyek kali ini kita harus melakukan import data terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat variabel df atau data frame. Kemudian di dalamnya kita gunakan pd recsp. Di dalamnya kita masukkan data yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena datanya sudah saya simpan di dalam arsip di Google Drive, jadi saya masukkan URL atau link dari data tersebut. Intinya untuk data diabetes ini akan saya cantumkan di link pada video kali ini. Oke, jika sudah, di sini jangan lupa tambahkan indeks kolomnya kita kasih 0 aja. Nah, kemudian kita tampilkan. Oke, sorry error. Ini kenapa? Karena belum saya hubungkan ke Google Drive. Coba saya konekkan dulu. Nah, kalau udah gini tinggal kita running lagi. Oke, sip, jalan ya. Jadi di sini ada beberapa atribut yang dimana labelnya sendiri yaitu hasil. Nilai 1 ini menunjukkan diagnosis diabetes, sedangkan untuk nilai 0 dia tidak diagnosis sebagai diabetes. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambaran datanya. Untuk step pertama pada flow pembangunan model, kita harus melakukan yang namanya data understanding. Oke, yang pertama kita harus melihat baris dan kolom pada data ini. Nah, kalian bisa gunakan perintah print, kita namakan data shape, kemudian kalian gunakan perintah df.shape. Nah, ini kalian running. Nah, untuk datanya sendiri berjumlah 768, sedangkan untuk kolomnya ataupun atributnya ada 9 termasuk dengan atribut labelnya sendiri. Kemudian kita lihat apa lagi nih? Mungkin kita bisa lihat tipe data dari tiap-tiap atributnya. Kalian bisa gunakan df.info. Oke, kita running. Nah, di sini untuk tipe datanya sendiri semuanya termasuk ke dalam tipe data numerik ataupun integer, dan juga di sini ada float 64, dua atribut yang memiliki tipe data 64 yaitu BMI dan diabetes. Oke, mungkin berikutnya kita bisa lihat nilai-nilai penting yang ada pada atribut data tersebut. Kita akan melihat 4 atribut penting saja. Kalian bisa ketikkan perintah df, kemudian tambahkan kurung di dalam sini atau list .describe di sini, describe. Nah, di sini kalian isikan beberapa atribut yang akan kalian lihat nilai terpentingnya. Kehamilan, kemudian ada tekanan darah. Di sini ada tekanan darah. Oke, I'm not robot, sebentar, ada verifikasi. Oke, berikutnya ada yang namanya umur. Berikutnya ada yang namanya BMI atau indeks massa tubuh. Nah, kalau udah seperti ini tinggal running aja. Oke, di sini yang harus kita perhatikan mungkin beberapa saja ya, tidak semuanya karena akan makan waktu yang cukup panjang. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya max ataupun nilai kehamilan maxnya. Di sini ada 17, sedangkan untuk umur, kalian bisa lihat umur sendiri di sini 81 merepresentasikan umur tertinggi pada data tersebut berada di angka 81 tahun. Nah, sedangkan untuk tekanan darah dan BMI di sini tekanan darah nilai maksimalnya 122 dan BMI 67,1. Kemudian untuk baris datanya masih sama, ada 768 baris data. Untuk nilai lainnya bisa kalian lihat dan pahami sendiri. Next, mungkin kita bisa lihat berapa sih jumlah kuantitas pada atribut label atau hasilnya. Nah, kalian bisa ketikkan perintah df.hasil. Nah, hasil ini merupakan nama dari atributnya. Kemudian .value counts. Nah, kalau udah seperti ini kalian bisa run.
Nah, di sini ada dua nilai yang berbeda. Yang pertama ada 0 atau diagnosis negatif terhadap diabetes, sedangkan satu ini merupakan diagnosis positif terhadap diabetes. Nah, untuk nilai 0 sendiri dia lebih mendominasi lebih banyak, yaitu 15 baris data. Sedangkan untuk nilai 1 atau nilai diagnosis diabetesnya ada 268 baris data. Nah, mungkin segini untuk gambaran dari data understanding kita menggunakan 4 note saja. Di sini sudah cukup mewakilkan. Saya harap teman-teman ada gambaran lah dari karakteristik terhadap data diabetes yang kita punya. Next, kita masuk proses kedua yang namanya cleaning data. Nah, di sini kita simple aja, kita akan membersihkan data. Misalkan ada data yang duplikasi ataupun data yang hilang, kita bersihkan saja agar memaksimalkan performa dari model yang akan kita bangun. Nah, untuk step pertama dari cleaning data, mungkin kita bisa lihat nilai missing value pada data yang kita punya. Nah, kalian bisa ketikkan perintah df.is null, kemudian buka kurung tutup kurung .sum. Oke, kalau udah seperti ini kalian running aja. Nah, di sini nilai semua atributnya yaitu 0, yang artinya di sini data yang kita punya tidak memiliki nilai missing value atau data yang kita punya terisi semua, tidak ada nilai yang kosong. Kemudian berikutnya kita akan mencari nilai duplikasi pada data yang kita punya. Nah, kalian bisa ketikkan perintah df.duplicate buka kurung tutup kurung .sum. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian running aja. Oke, untuk data duplikasinya juga bernilai 0, yang artinya tidak ada nilai duplikasi pada data yang kita miliki. Nah, untuk proses clean data kurang lebih gini aja, karena untuk proses clean data kurang lebih simple aja seperti ini, karena data yang kita punya terbilang merupakan data numerik, jadi tidak perlu ribet untuk membersihkan data yang kita punya. Next, kita masuk ke flow yang ketiga, yaitu eksplorasi data analisis, atau yang biasa disingkat sebagai ADA. Oke. Nah, di sini untuk step pertama mungkin kita akan melakukan visualisasi terhadap frekuensi distribusi umur dulu kali ya. Nah, kita akan melakukan visualisasi terhadap atribut umur seperti ini. Sudah saya buat untuk codingannya. Yang pertama ada plt.figure. Teman-teman bisa pause saja untuk menyalin codingan ini. Yang pertama, fiksasi ini digunakan untuk ukuran dari tampilan visualisasinya. Di sini menggunakan visualisasi histogram plot. Kemudian di dalamnya parameter datanya kita masukkan nama variabel yang kita punya, yaitu df. Kemudian untuk nilai x-nya yaitu umur, yang ini atribut umur. Kemudian berikutnya nilai bitsnya 10 saja. Kemudian jangan lupa tambahkan nilai KDE-nya true. Untuk warnanya sendiri sesuaikan dengan preferensi teman-teman aja. Nah, kemudian untuk title-nya atau judul dari visualisasinya saya namakan sebagai distribusi umur, kemudian X labelnya umur, dan Y labelnya adalah frekuensi atau jumlah kemunculan nilai kuantitasnya. Coba kita running aja. Oke, seperti ini gambaran dari visualisasi terhadap umur. Nah, jika teman-teman lihat di sini frekuensinya untuk umur 20 hingga sebelum mencapai angka 30 di sini terbilang cukup tinggi. Frekuensinya hampir 300, mungkin ini udah nyampe 300. Nah, sedangkan untuk umur yang paling tinggi atau umur 80, ini untuk kemunculan umur 80 tidak sampai frekuensi kelima ya. Ini mungkin 1 atau 2 orang saja yang memiliki umur 80. Nah, kesimpulan dari visualisasi ini, data yang kita punya lebih cenderung mendominasi ke umur yang lebih muda, yaitu di range 20 hingga sebelum di angka 30 ini mungkin 27 atau 28. Sedangkan untuk umur 50 ke atas dia cenderung lebih sedikit dibandingkan umur yang lebih muda. Oke, kalau udah step visualisasi umur udah kelar, mungkin kita bisa masuk ke step berikutnya. Mungkin kita akan menampilkan visualisasi dari hasil diagnosis saja ya. Nah, sebentar. Nah, di sini kalian bisa gunakan perintah sns.setPalette. Nah, palette di sini kita memberikan warna pastel aja. Oke, untuk visualisasi kali ini akan saya ketik saja, kemudian df, jangan lupa kita ambil variabel ataupun atribut hasil, jangan lupa tambahkan .value counts. Nah, kemudian .plot. Nah, ini parameternya kn-nya kita menggunakan visualisasi pie. Kemudian auto picture-nya jangan lupa kalian tambahkan 1.1f, persennya ada 2. Nah, di sini kalian fokus dengan nilai string. Oke, berikutnya untuk judul dari visualisasinya, title-nya kita namakan presentase diabetes versus non-diabetes.
Udah deh, kalau udah tinggal ditampilin plt.show. Nah, ini kita running aja. Oke, udah nampil untuk visualisasinya di sini. Jika kita lihat nilai 0 di sini lebih mendominasi yaitu 65,1%. Sisanya nilai 1 atau diagnosis diabetes dengan persentase 34,9. Nah, ini maksudnya bisa disimpulkan bahwa seseorang yang menderita penyakit diabetes lebih sedikit dibandingkan dengan seseorang yang tidak mengalami diagnosis diabetes. Dan perbedaannya bisa dibilang tidak terlalu jomplang lah, atau tidak terlalu jauh, masih bisa digunakan. Ini masih nilai yang wajar. Nah, jika kalian lihat ini kan bernilai persen kan. Nah, mungkin kita tampilin sekali lagi ya visualisasi dari labelnya sendiri atau hasilnya. Kalian bisa gunakan perintah plt.figure, kemudian di dalamnya tambahkan fix size-nya atau ukuran dari layout visualisasinya 6:4. Kemudian SNS atau Seaborn count plotnya. Nah, di sini parameternya data sama dengan df. Df di sini adalah variabel yang kita miliki. Kemudian nilai x-nya kita mengambil atribut hasil. Berikutnya paletnya. Oke, di sini kita namakan roket aja. Kita menggunakan palet roket. Nah, berikutnya di sini kita tambah hiasan aja deh. Untuk title-nya kita namakan distribusi hasil diagnosis mungkin. Oke, kemudian berikutnya untuk labelnya, X labelnya kita namakan hasil atau label. Kemudian untuk Y labelnya kita namakan frekuensi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ditampilan aja. Nah, bisa kalian lihat di sini kurang lebih sama ya untuk nilainya. Di sini nilai 0-nya lebih mendominasi dibandingkan dengan nilai 1-nya. Nah, mungkin ini kemunculannya ada 500, sedangkan nilai 1 atau nilai diagnosis seseorang yang mengalami diabetes, frekuensi kemunculan data 1 atau data diagnosis diabetes tidak mencapai di angka 300. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya untuk visualisasi ada yang namanya nilai correlation. Nah, kita tampilin dulu untuk nilai correlationnya. Kalian bisa gunakan perintah df.core, R-nya double. Nah, ini kalian running aja. Nah, bagi kalian yang pertama kali melihat nilai ini jangan bingung dulu. Nah, karena ini hanya tentang korelasi dari nilai yang kita punya, tidak terlalu membutuhkan perhitungan yang kompleks. Jika kalian lihat di sini untuk korelasi dari X dan Y-nya, untuk atribut kehamilan dan kehamilan bernilai 1 karena apa? Karena atributnya sama. Maka dari itu semakin nilai korelasi tersebut mendekati angka 1 ataupun mencapai angka 1, maka bisa kita bilang untuk korelasi tersebut bernilai baik. Sebaliknya, jika nilai korelasi tersebut minus atau mendekati angka minus 1, maka nilai korelasi tersebut atau atribut tersebut tidak memiliki korelasi. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada nilai yang minus antara ketebalan kulit dan kehamilan. Nah, ini maksudnya kedua atribut ini tidak memiliki korelasi yang cukup baik. Jadi yang perlu kalian perhatikan, kalian hanya cukup mencari nilai korelasi yang mendekati angka 1. Kurang lebih seperti itu untuk membacanya. Contohnya di sini untuk mencari nilai korelasi yang cukup tinggi selain angka 1 ini, selain nilai 1 ini, kalian bisa perhatikan atribut umur dan kehamilan. Nah, umur dan kehamilan ini memiliki nilai 0,54. Nah, kedua atribut ini mendekati mungkin di angka 1. Artinya kedua atribut ini bisa kita bilang memiliki nilai korelasi yang cukup baik. Kemudian kita bisa tampilkan saja untuk visualisasi dari nilai korelasi yang kita punya. Nah, kalian bisa ketikkan perintah plt.figure, kemudian di dalamnya fix size-nya, ukuran dari layoutnya kalian bisa berikan 6 dan 4. Oke, kemudian di bawahnya kita menggunakan Seaborn lagi, get map. Nah, untuk parameternya jangan lupa untuk parameternya sendiri masukkan df atau data frame.core atau correlation. Kemudian tambahkan CMap-nya. Oke, di dalamnya BU. Nah, ini maksudnya warna pada visualisasi yang kita punya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita running aja. Oke, gambarannya seperti ini. Jangan bingung dulu, di sini ada keterangan jika nilai tersebut memiliki nilai 1, maka warnanya ini bisa kita bilang warna apa nih? Saya juga kurang tahu, warna gelap lah ya, warna gelap. Nah, sebaliknya jika warna tersebut pudar, maka korelasi tersebut bisa kita bilang tidak cukup baik. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada warna gelap yang membentuk tangga. Ini maksudnya korelasi antara atribut X dan Y yang memiliki nama atribut yang sama. Nah, ini untuk kehamilan sendiri dan korelasi kehamilan dia bernilai 1 karena nilainya sama. Nah, kita hanya berfokus ke warna yang cukup gelap atau cenderung gelap lah. Nah, di sini ada umur dan kehamilan. Nah, di sini cukup gelap
Nah, ini berarti korelasi antara atribut umur dan kehamilan memiliki nilai yang cukup baik, dan masih banyak lagi di sini untuk kehamilan dan umur juga nilainya sama. Kemudian di sini ada insulin dan ketebalan kulit. Mungkin di sini agak gelap karena nilai korelasinya cukup baik. Ini mungkin di atas 0,4 hingga mencapai 0,5. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membaca nilai korelasi pada data yang kita punya. Semakin warna tersebut gelap, maka korelasi tersebut bisa kita bilang cukup baik. Oke, seperti itu untuk gambaran dari tahapan ADA ataupun tahapan visualisasi. Berikutnya kita masuk ke tahapan keempat, yaitu preparation data. Nah, di sini kita akan melakukan splitting data sebelum kita masuk ke proses modeling machine learning. Nah, untuk kodenya sendiri sudah saya buatkan untuk pembuatan kedua variabel. Di sini ada X dan Y, yang dimana di dalamnya kita menghapus kolom hasil karena variabel ini akan kita gunakan untuk training model. Nah, sedangkan Y sendiri dia hanya berfokus ke dalam kolom hasil. Maka dari itu kita hanya mengambil atribut hasil ataupun label. Nah, kalau misalkan kita tampilkan X dan Y-nya, nah, sini untuk baris datanya masih sama 768 untuk X, dan atribut yang X miliki yaitu 8. Nah, untuk nilai Y sendiri karena kita hanya berfokus pada atribut hasil, maka dari itu dia hanya mengambil atribut hasil saja, dan baris datanya masih sama yaitu 768 baris data. Oke, berikutnya mungkin kita harus melakukan standarisasi dari kedua variabel ini. Kalian bisa ketikkan perintah scalar buat variabel terlebih dahulu, di dalamnya standar scalar. Nah, jangan lupa buka kurung tutup kurung, kemudian di bawahnya scalar kita feed nilai X nya. Variabel X yang kita punya ini kita feed lagi. Sebentar, ini kenapa merah? Wait, standar scalar. Oke, kita kekurangan D. Lagi-lagi kita kecolongan. Berikutnya kita buat variabel X lagi, di dalamnya scalar dot transform. Kita melakukan transform pada variabel X. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kalian running aja. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan splitting data untuk memisahkan data training dan data testing. Nah, pertama kalian buat dulu variabelnya xtrain, kemudian xtest. Nanti akan saya percepat saja. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran untuk splitting datanya. Yang pertama kita buat 4 variabel dulu, yang dimana ada xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Kemudian di dalamnya kita lakukan splitting, yang dimana kita melakukan pembagian 0,2. 0,2 di sini maksudnya kita melakukan pembagian terhadap 20% data testing dan sisanya 80% untuk data training. Nah, kemudian untuk nilai random setnya kita berikan nilai 42. Kalau udah seperti ini tinggal kalian running aja. Oke, udah clear nih. Segini aja untuk gambaran dari proses preparation datanya. Nah, kalau udah seperti ini, datanya siap untuk kita lakukan modeling. Kita masuk ke tahapan kelima, modeling dan evaluation. Nah, karena kita menggunakan model SVM ataupun support vector machine, jadi kita buat terlebih dahulu variabelnya, nama variabelnya CLF aja. Kemudian di dalamnya kita masukkan SVC. Nah, ini kita ambil dari sini. Nah, ini maksudnya kita mengambil model SVM dari sklearn, kemudian kita melakukan import SVG atau function SVG-nya. Kemudian di dalamnya jangan lupa tambahkan parameter kernelnya. Nah, ini kita berikan nilai linear aja. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal feed aja deh. clf.feed, yang kita feed apa? Nilai xtrain dan ytrain. Oke, berikutnya jangan di running dulu, kita buat variabel lagi yang namanya yprediksi. Kemudian di dalamnya clf lagi dot predict, yang kita prediksi apa? Nilai xtestnya. Kemudian di bawahnya kita buat variabel lagi clf dot, sebentar, clf-nya gede aja, clf dot akurasi. Nah, ini kita akan menampilkan nilai akurasi dari model SVM yang kita bangun. Di dalamnya akurasi underscore score. Nah, di dalam akurasi skornya kita tambahkan variabel yprediksi dan ytest. Oke, gini aja untuk proses modeling dan evaluasinya. Kalau udah kita tinggal tampilkan deh print classification report, yang kita tampilkan ytest dan yprediksi. Kemudian di bawahnya kita tampilkan print akurasi dari support. Kita singkat aja ya, SVM-nya sini tambahkan kurung kurawal dot 2f persennya di sini dot format, jangan lupa.
Nah, di sini masukkan variabel ini di dalam sini. Variabel ini kita pindahkan saja. Copy, kita paste di sini, kemudian kita kalikan 100. Nah, kalau udah seperti ini kita running aja. Oke, akhirnya kita berhasil membangun model machine learning yaitu SVM. Di sini kita mendapatkan akurasi dari data yang kita punya yaitu almost 76%. Bisa kita bulatkan saja akurasinya 76%. Sedangkan untuk nilai advance score-nya 81% untuk label 0 dan 66% untuk level 1. Nah, dari hasil evaluasi yang kita punya di sini bisa dibilang model yang kita bangun memiliki nilai yang cukup baik lah atau tidak terlalu buruk. Oke, karena saya sudah cukup yakin untuk melakukan testing pada akurasi yang kita punya, jadi kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu testing. Nah, kita testing menggunakan data baru yang kita punya. Nah, untuk datanya sendiri sudah saya buat menggunakan dictionary. Nah, di sini tinggal saya paste saja. Nah, di sini ada atribut kehamilan, glukosa hingga umur. Nah, yang tidak saya sertakan hanya atribut hasil label. Kenapa? Karena nanti label tersebut akan ditentukan dari model machine learning yang sudah kita bangun. Nah, kalau udah seperti ini, di bawahnya jangan lupa buat variabel lagi, new data. Di dalamnya kita masukkan variabel ini, kita ubah ke dalam data frame. Nah, nilainya new data lagi. Oke, kita tampilkan. Sip, data yang kita buat tadi sudah berubah ke dalam bentuk data frame. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa masuk ke proses berikutnya untuk melakukan testing dari data yang kita punya. Untuk kode testingnya sudah saya buatkan. Di sini kita membuat dua variabel. Kalian bisa ketik saja atau kalian pause saja kalau terlalu kecepatan. Yang pertama kita membuat variabel scale new data, yang dimana di dalamnya kita melakukan transform terhadap data baru yang kita punya. Kemudian kita membuat variabel prediction new, yang dimana di dalamnya kita melakukan prediksi terhadap variabel scale new data yang kita buat barusan. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tampilin aja deh hasil dari diagnosisnya. Diagnosis data baru titik 2. Nah, ini kita masukkan variabel prediction new. Nah, kalau udah seperti ini kita running aja. Oke, sip, data baru yang sudah kita punya ternyata didiagnosis sebagai 0. Ini maksudnya dari data yang kita punya seseorang tersebut didiagnosis tidak mengalami diabetes. Nah, bagaimana jika datanya kita ubah nih? Untuk nilai pada datanya kita ubah, misalkan untuk kehamilan sendiri kita berikan nilai 6, kemudian untuk glukosanya kita berikan 150 misalkan. Tekanan darahnya misalkan 72 lah. Nanti akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukan manipulasi terhadap data yang saya punya untuk memastikan apakah data baru ini didiagnosis sebagai diabetes. Ini kita running aja. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal running aja testingnya. Oke, sip, dari data yang sudah kita manipulasi ternyata data tersebut didiagnosis sebagai penderita diabetes. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari project kita kali ini menggunakan model SVM. Nah, untuk akurasi sendiri bisa kalian tingkatkan dengan cara menambah kuantitas atau jumlah dari datanya. Kemudian kalian bisa otak-atik lagi nih untuk proses dari pembangunan data di cleaning data misalkan, ataupun di proses standar scalar. Nah, itu bisa kalian otak-atik aja, kalian bisa explore lagi untuk meningkatkan nilai akurasi. Semakin tinggi nilai akurasi yang teman-teman punya, maka model tersebut bisa dikatakan sebagai model yang powerful. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Di next video mungkin saya akan melakukan klasifikasi lagi menggunakan model-model machine learning yang belum pernah kita coba, agar teman-teman bisa mengerti nih bagaimana cara melakukan klasifikasi menggunakan model machine learning. Oke, sip ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.